Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenankan kami untuk menyampaikan hasil laporan skripsi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cesari Novelino, NIM 30. Dan saya sendiri, Cori Meliati Yulandri, NIM 2031610008, dengan dosen pembimbing Ibu Oki Putri Prastuti STMT dan Bapak Tri Edi Susanto STMT. Kami dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke dalam pendahuluan, seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan di Indonesia terjadi kurang lebih selama 6 bulan lamanya dan intensitasnya yang berfluktuatif. Musim hujan memiliki dampak negatif apabila curah hujannya yang terlalu tinggi. Nantinya akan menyebabkan bocor pada genteng atau atap. Nah, dampak dari bocor tersebut akan menyebabkan tembok yang berlumut atau tembok yang lembab. Nantinya akan merusak nilai estetika pada bangunan tersebut. Saat ini, masyarakat di Indonesia masih banyak yang menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat karena mudah dijumpai dan juga harganya yang relatif lebih murah. Namun, genteng tersebut memiliki kekurangan, yakni mudah pecah, mudah ditumbuhi lumut, dan juga proses pemasangan yang sulit. Harapan dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan genteng yang tidak mudah pecah, ringan, dan juga waterproof. Untuk itu, kami menginovasikan T-WAR atau mortar waterproof, yakni penambahan polimer EVA-VOVA dalam mortar sebagai properti anti-air. Penelitian ini didasari oleh rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pembuatan polimer modified waterproof mortar yang diaplikasikan sebagai atap rumah, dan juga bagaimana pengaruh penambahan polimer EVA-VOVA pada mortar semen dengan parameter uji kuat tekan, uji kuat lentur, uji permeability, uji sudut kontak, dan uji SEM. Rumusan masalah berikut diharapkan menjawab tujuan pada penelitian kami, yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan polimer EVA-VOVA pada mortar semen dengan parameter uji kuat tekan, uji kuat lentur, uji permeability, uji sudut kontak, dan uji SEM. Dan juga untuk mengetahui proses pembuatan polimer modified waterproof mortar yang diaplikasikan sebagai atap rumah. Selanjutnya, masuk ke dalam pengujian. Yang pertama ada uji kuat tekan, yakni besarnya beban persatuan luas yang akan menyebabkan benda uji hancur apabila diberi gaya tekanan tertentu oleh mesin uji kuat tekan. Nah, uji kuat tekan sendiri berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat benda uji tersebut. Standar dari uji kuat tekan yakni SNI 036825/2002. Selanjutnya terdapat uji kuat lentur pada penelitian kami, yaitu menggunakan metode 3 titik lentur, di mana uji ini dimaksudkan untuk mengetahui keelastisan dari spesimen yang kita uji. Berikutnya terdapat uji permeabilitas. Jadi uji permeabilitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa mudahnya beton yang kita uji dapat dilalui air atau gas. Jadi berdasarkan uji permeability ini kita dapat mengetahui bahwa beton yang kita uji bersifat waterproof atau tidak. Yang terakhir adalah uji sudut kontak, yakni sudut yang dibentuk antara permukaan benda uji dan juga air yang diteteskan di atas permukaan. Nah, fungsi dari uji sudut kontak untuk mengetahui apakah benda uji tersebut bersifat hidrofobik ataupun hidrofilik. Hal tersebut sesuai dengan literatur Shakur tahun 2011. Selanjutnya, masuk ke dalam pengujian yang pertama, yakni uji kuat tekan. Di sini, kami menggunakan komposisi semen dan pasir sesuai dengan ASTM C109-16. Untuk semen sendiri sebanyak 500 gram dan untuk pasir sebanyak 1037 gram. Untuk polimer yang digunakan sebanyak 1%, 3%, 5%, 10%, dan 15% dari berat semen.
Selanjutnya masuk ke dalam metodologi uji kuat tekan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang semua bahan yang digunakan yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Setelah itu, semua bahan dicampur dengan menggunakan mixer. Nah, ketika semua bahan sudah tercampur, lalu dicetak menggunakan cetakan spesimen berukuran 5 x 5 x 5 cm dan ditunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam, benda uji tersebut dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan curing dalam air selama 3, 7, dan 28 hari. Kemudian dilakukan pengujian dengan mesin uji kuat tekan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari uji kuat tekan. Dapat dilihat pada gambar 4.1 merupakan grafik antara waktu curing dan nilai kuat tekan, di mana pada sumbu X merupakan lama waktu curing dan pada sumbu Y merupakan nilai kuat tekan. Grafik tersebut memberikan informasi terkait hasil uji kuat tekan pada pengaruh penambahan polimer VOFA. Pada variabel 1%, 3%, dan 5% memiliki nilai kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel 10% dan 15%. Hal tersebut dikarenakan polimer VOFA yang memiliki sifat hidrofobik akan menghambat proses hidrasi antara semen dengan air. Senyawa C3S jika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa kalsium silikat hidrat, di mana senyawa tersebut memiliki peran utama pada nilai kuat tekan pada semen. Nah, apabila reaksi hidrasi terhambat, akan menyebabkan terhambatnya juga pembentukan senyawa silikat hidrat, sehingga dapat dikatakan jika semakin banyak penambahan polimer, nilai kuat tekannya akan semakin turun. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Fapingli dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Investigation on Waterproof Mechanism and Microstructure of Cement Mortar Incorporated with Silicon, di mana semakin banyak penambahan polimer pada mortar akan menyebabkan melambatnya proses hidrasi. Hal tersebut dikarenakan kadar air dari adonan semen cepat berkurang karena reaksi cepat antara air dengan polimer yang mengakibatkan proses hidrasi terhambat. Nilai kuat tekan mortar juga dipengaruhi oleh lama waktu curing. Curing merupakan perawatan benda uji, beton atau mortar, yang dilakukan setelah benda uji tersebut kering atau mengeras. Curing memiliki tujuan untuk menjaga agar beton tidak cepat kehilangan air dan juga untuk menjaga kelembapan pada benda uji. Menurut Susanto tahun 2015 menyatakan bahwa nilai kuat tekan beton tersebut beragam sesuai dengan umurnya dan ditentukan pada beton umur 28 hari. Pada umumnya, umur 7 hari nilai kuat tekan akan mencapai 70%, pada 14 hari nilai kuat tekan akan mencapai 85%, dan pada 28 hari nilai kuat tekan dapat mencapai 90%. Berikutnya kita akan masuk pada uji kuat lentur. Jadi uji kuat lentur di sini kita menggunakan standar EN 196/1/2005, standar British. Jadi di sini kita menggunakan komposisi semen sebanyak 450 gram, pasir sebanyak 1350 gram, air sebanyak 225 gram, dan variasi polimer sebesar 1%, 3%, 5%, 10%, dan 15% dari berat semen. Berikut ini merupakan metodologi dari pengujian kuat lentur. Jadi untuk memulai pengujian kuat lentur ini kita perlu melakukan preparasi sampel terlebih dahulu dengan menimbang bahan sesuai dengan komposisi yang sudah ditentukan. Kemudian bahan-bahan tersebut akan di mixing di dalam mixer sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian adonan yang sudah terbentuk akan dimasukkan ke dalam cetakan prisma dengan ukuran 4x4x16 cm dan akan dimasukkan ke dalam mesin jolting untuk digetarkan secara otomatis. Nah, kemudian cetakan prisma dimasukkan ke dalam lemari lembab selama 1 hari dan keesokan harinya dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam rendaman air untuk dicuring selama 3, 7, dan 28 hari. Kemudian mortar yang sudah dicuring akan dilakukan uji kuat lentur menggunakan mesin kuat lentur pada periode waktu 3, 7, dan 28 hari sehingga dihasilkan kuat lentur dari periode waktu tersebut. Berikut merupakan hasil dan pembahasan pada pengujian kuat lentur. Hasil pengujian kuat lentur divisualisasikan pada grafik seperti gambar di samping. Dapat diketahui bahwa semakin banyak penambahan polimer, maka nilai kuat lenturnya juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh pada saat hidrasi, polimer akan memasuki pori-pori kapilaritas dari
spesimen mortar. Dan polimer tersebut akan bereaksi dengan senyawa hidrat semen sehingga membentuk senyawa dengan sifat fleksibilitas yang tinggi dan juga kuat lentur yang baik. Maka dari itu, semakin banyak penambahan polimer, maka kuat lenturnya juga akan semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan SNI dari kuat lentur yaitu SNI 0096 tahun 2007, kuat lentur minimal pada genteng harus memenuhi yaitu 550 Newton. Sedangkan hasil kuat lentur pada mortar dengan modifikasi polimer pada variabel 5% pada usia 28 hari memiliki hasil 800 Newton. Hal ini membuktikan bahwa mortar dengan penambahan polimer memiliki kuat lentur lebih tinggi dibandingkan standar kuat lentur pada genteng. Masuk pada pengujian yang ketiga, yakni uji sudut kontak. Pada uji sudut kontak menggunakan permukaan pada benda uji kuat lentur. Hasil dari uji sudut kontak didapatkan dengan menggunakan busur derajat, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan garis singgung. Pembuatan garis singgung ini harus dilakukan dengan teliti agar hasil yang didapatkan memiliki validitas yang tinggi. Dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa pada uji sudut kontak dengan penambahan polimer VOFA menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada mortar biasa. Semakin banyak penambahan polimer, maka nilai sudut kontaknya akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan karena polimer yang digunakan dapat membentuk lapisan film, di mana lapisan tersebut dapat mengisi rongga pada adonan mortar yang nantinya akan membuat antar partikel pada adonan menjadi rapat, sehingga nilai sudut kontaknya tinggi. Menurut Fapinelli dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya terdapat uji permeabilitas. Pada uji permeability ini kami menggunakan komposisi sebagai berikut, yaitu semen membutuhkan 5,39 kg, pasir membutuhkan 19,67 kg, kemudian untuk air membutuhkan sekitar 5,6 kg, dan untuk polimer membutuhkan 5% dari berat semen. Untuk uji permeabilitas ini kami hanya menggunakan variabel polimer sebesar 5% dari berat semen, dikarenakan pada saat itu aktivitas pengujian semen Indonesia pada lab beton sedang padat-padatnya, sehingga tidak memungkinkan kami untuk running variabel polimer yang lain. Untuk metodologi pada pengujian permeability ini, kita perlu melakukan preparasi sampel terlebih dahulu dengan menimbang bahan-bahan sesuai dengan komposisi yang sudah ditentukan, kemudian memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam mixer dan mencampurnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian adonan yang sudah tercampur akan dimasukkan ke dalam cetakan permeability dan kemudian akan ditunggu hingga kering, kemudian spesimen bisa dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam rendaman air untuk dicuring selama 28 hari. Setelah waktu curing selesai, spesimen bisa dikeluarkan dan bisa dilakukan preparasi untuk dimasukkan ke dalam alat uji permeability. Jadi di sini spesimen akan diberi wax terlebih dahulu di permukaannya yang akan diinjeksi dengan air agar tidak terjadi rembesan air. Kemudian bisa dilakukan running dengan mengatur tekanan udara dan juga tekanan air pada alat permeability. Dan ditunggu selama 3 hari, kemudian akan diukur berapa pengurangan air dari pengujian tersebut dan juga berapa air yang terpenetrasi masuk ke dalam spesimen tersebut. Berikut merupakan hasil dan pembahasan pada pengujian permeability. Hasil pengujian permeability dapat dilihat pada tabel di samping. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa mortar dengan penambahan polimer sebesar 5% memiliki nilai permeability yang lebih optimal dibandingkan mortar biasa tanpa penambahan polimer. Mortar dengan penambahan 5% polimer memiliki nilai permeability sebesar 4,7 cm. Sementara itu untuk mortar biasa tanpa penambahan polimer memiliki hasil permeability sebesar 8,1 cm. Hal ini disebabkan oleh pada saat hidrasi, polimer akan memasuki pori-pori kapilaritas pada spesimen dan akan bereaksi dengan senyawa hidrat semen sehingga membentuk membran semi-permeable yang memiliki resistensi terhadap air yang sangat tinggi. Sementara itu pada saat proses hidrasi tersebut akan terbentuk
lapisan film polimer yang terakumulasi pada mortar sehingga dapat mengurangi penyerapan air dan menyebabkan permeabilitas yang rendah pada mortar tersebut. Sementara itu, untuk seiring bertambahnya usia dari mortar, maka nilai permeability-nya akan semakin menurun dan akan berbanding terbalik dengan kekuatan dari mortar tersebut. Setelah hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah pengaruh penambahan polimer VOVA pada uji kuat tekan pada curing dalam air didapatkan hasil yang optimum, yaitu pada variabel 1%, 3%, dan 5% dengan masing-masing nilai yang didapatkan sebesar 195,62 kg per cm persegi, 183,94 kg per cm persegi, dan 146,27 kg per cm persegi. Nilai yang dihasilkan sudah melampaui nilai mortar biasa yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Untuk kesimpulan berikutnya yaitu pengaruh penambahan polimer VOVA pada uji kuat lentur dengan menggunakan curing dalam didapatkan hasil yang optimum, yaitu pada variabel 5%, 10%, dan 15%. Dengan masing-masing nilai yang didapatkan sebesar 794,1 Newton, 889 Newton, dan 919,3 Newton. Nilai yang dihasilkan jika mengacu pada SNI 036861,1/2002 termasuk pada tipe genteng nomor 2 dan 3. Dan jika mengacu pada SNI 0096/2007 dengan syarat minimal kuat lentur adalah 550 Newton, maka genteng T-War dapat dikatakan layak dan sudah melampaui batas SNI. Selanjutnya, yakni pengaruh penambahan polimer VOVA pada uji sudut kontak. Didapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan mortar biasa dari penelitian sebelumnya, yaitu pada variabel 1% mendapatkan 85 derajat, untuk 3% mendapatkan 85 derajat, untuk 5% mendapatkan 90 derajat, untuk 10% mendapatkan 90 derajat, dan untuk 15% mendapatkan 95 derajat. Kemudian pengaruh penambahan polimer VOVA pada uji permeabilitas didapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan mortar biasa dari penelitian sebelumnya, yaitu memiliki permeability sebesar 4,7 cm. Hasil yang didapatkan juga sesuai dengan DIN 1045, di mana nilai permeability-nya tidak lebih dari 5 cm. Demikian akhir presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran dan penjelasan terkait hasil penelitian skripsi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.